3 Pegadaian. Aku Amanda Devita Henry. Aku Makfiratus Salama. Saya Randy. Saya Nisa. Saya Hana. Saya Rasya. Halo, saya Randy. Saya akan mewawancara seseorang untuk perihal PT Pegadaian. Oke, dengan siapa saya berbicara? Mas Vidi aja. Kalau aku sih sekarang ini ya dibilang pengusaha ya. Apa yang membuat Anda tertarik dalam menggunakan PT Pegadaian? Beli emas, invest. Jenis layanan apa yang paling sering Anda manfaatkan PT Pegadaian dan mengapa? Kalau untuk saat ini sih ya lebih seringnya investasi emas sih. Kalau dulu sih pernah gadai kayak BPKB untuk pinjam modal ya. Itu mudah di sana, sangat mudah sekali. Kalau pengusaha itu yang rata-rata butuh fresh money. Terus bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan layanan tersebut dari segi proses, kemudahan dan pelayanan? Kalau dari pengalaman saya sih ya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Baiknya itu dari segi apa? Dari segi proses, kemudahan atau Proses kayak kemudahannya, pencairannya itu dipermudah semua, dipermudah untuk mendapatkan modal tambahan. Lalu menurut Anda seberapa besar manfaat layanan PT Pegadaian dalam membantu kebutuhan finansial masyarakat? Itu sangat membantu. Oke. Misalnya ada urgensi ya kan, entah mungkin itu para pelaku UMKM ataupun bukan pelaku UMKM ya kan, mereka butuh dana untuk mungkin dana pendidikan atau apapun itu, mereka cuma ada salah satunya jalannya menggadaikan satu barang, dan melalui pegadaian ini dimudahkan gitu loh. Bahkan mulai dari bunganya, pengembaliannya pun tidak begitu sangat besar. Menurut saya masih make sense lah. Masnya tadi cerita nih, ada nggak sih saran atau harapan Anda terhadap PT Pegadaian agar pelayanannya semakin baik ke depannya? Kayak gerainya itu coba diperluas lagi ya kan, apalagi kan kita lihat sendiri kan bahwa Indonesia ini luas, itu untuk pemodalan dananya ya kan? Itu saran aku. Kedepannya pelayanannya sama rata semua, rapi semua dan baik semua, bagus semua. Oke, sekian ya Mas Vidi dari pertanyaan mengenai PT Pegadaian. Terima kasih sudah menonton. Beberapa tahun belakangan, kita semua merasakan dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Banyak orang jadi butuh akses keuangan yang cepat. Disinilah Pegadaian hadir sebagai solusi di luar sistem perbankan. Sebagai lembaga keuangan non-bank milik negara, Pegadaian juga berinovasi, misalnya lewat aplikasi Pegadaian Digital Service dan layanan tabungan emas digital. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan dibagi dua, bank dan non-bank. Pegadaian termasuk yang non-bank, artinya dia nggak menghimpun dana seperti bank, tetapi punya peran besar seperti membantu masyarakat lewat layanan pembiayaan tabungan emas dan lainnya. Semua ini penting banget buat dukung pertumbuhan ekonomi kita. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan lewat kuesioner online menggunakan Google Form. Kami memiliki responden sebanyak 55 responden. Kebanyakan dari 18 sampai 25 tahun. Pekerjaan mereka masih mahasiswa. 20% dari UMN dan sisanya dari luar UMN. Itu 8,2%. Mereka sangat mengetahui apa itu Pegadaian. Produk yang mereka ketahui paling banyak yaitu gadai barang, tabungan emas, pembiayaan usaha, dan cicilan barang. Dari hasil kesimpulan di sini menyatakan bahwa Pegadaian membantu pelaku usaha kecil dalam mengakses modal. Terbukti dari Pegadaian seperti tabungan emas dan juga pinjaman usaha bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia. Sebagian besar responden mengetahui bahwa Pegadaian memiliki SDG, yaitu hasil dari responden ini terdapat 85,5% responden mengetahui bahwa Pegadaian memiliki SDG, yaitu SDG 12 yang bertema dengan program efisiensi energi atau pengurangan konsumsi sumber daya. Terlihat dari suara responden di sini bahwa Pegadaian meningkatkan kesempatan untuk buka usaha. Oke, terlihat dari data di samping bahwa Pegadaian itu mendukung SDG 9. Sebanyak 85,2% responden itu setuju. Isi dari SDG 9 sendiri yaitu, jadi Pegadaian itu melakukan pendukungan terhadap UMKM melalui produk atau layanan yang inovatif. Lalu selanjutnya, bahwa Pegadaian itu memiliki tanggung jawab terhadap kota hijau, itu tuh SDG 11. Responden setuju sebanyak 80%. Jadi video ini berupa kesimpulan dari hasil wawancara responden kami, serta juga dari hasil kesimpulan dari Google Form responden